Oke, shalom semuanya. Kita akan mulai pada masa sacrifice. Terima kasih semuanya sudah datang untuk bersama-sama untuk bagian ini. Saya mengimbau untuk lebih lagi mengalami kasih Tuhan pada siang hari ini. Siapa yang katakan sendiri? Katakan ya. Oke, sebelumnya mungkin saya ada pengumuman sedikit. Kita ada konser dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin kita dipimpin oleh Pastor Doni, dan hari Selasa dengan Pastor Fani, dan hari Rabu juga ada yang dipimpin dengan Pastor Doni, dan Kamis dengan Pastor Kevin, dan hari Jumat ada dua, Pastor Villa dan juga Pastor Fani, dan untuk hari Sabtu ada youth juga dengan dipimpin dengan Pastor Villa juga. Bagi kita juga ada doa syafaat hari Selasa jam 10.30 melalui Zoom. Dan juga kita ada doa bersama-sama pada setiap harinya. Kita menghimbau semua untuk bersama-sama mengikuti dan berpartisipasi dalam doa sepakat ini setiap harinya. Oke, mari kita mulai. Kita siapkan hati, membuka hati kita, menyembah Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu bersama Tuhan kita merasa aman dan tenang. Terima kasih. Tanpa kau mendengar
terpuji Engkau Tuhan. Urapi ibadah kami ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa kasih tos kiri kanan bilang mainkan kecapimu. Ya, sungguh Allah kita yang mulia terpuji namanya. Amin.
selama-lamanya. Mari kita angkat satu pujian ini sebelum kita masuk kepada doa syafaat dan firman Tuhan. Firman-Mu
Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami masih boleh Tuhan menaikkan Tuhan pujian Tuhan sehingga menjadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian itu Tuhan ada suatu breakthrough Tuhan, ada suatu terobosan-terobosan yang baru di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semakin kami mengerti Tuhan akan panggilan kami di dalam melayani Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami saat ini Tuhan. Cirehos Tuhan, Wolonggong Tuhan, kiranya Kau semua memberkati, Narwas memberkati Tuhan, para Tuhan hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan lewat mereka juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dilepaskan dari keterikatan dosa ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau sendiri memakai para hamba-hamba Tuhan menjadi garam dan terang ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kota Sydney ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan pemerintah dan lebih Australia Tuhan secara keseluruhan ya Bapa. Memberkati Tuhan negara ini Tuhan, sehingga lewat negara ini juga Tuhan banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan, banyak misionaris yang boleh Tuhan dibangkitkan dari jemaat di gereja ini ya Bapa. Bapa di surga, kami memberkati Australia, memberkati government-nya Tuhan, memberkati Tuhan sehingga boleh Tuhan dan government ini Tuhan menjadi saluran berkat juga bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu, bagi juga Tuhan mereka yang membutuhkan Tuhan, mereka boleh menerimanya secara tepat ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, Kau memberkati Indonesia Tuhan, negara kelahiran kami, negara kami tercinta ya Bapa. Memberkati Tuhan Indonesia Tuhan untuk saat ini juga Tuhan, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkau sendiri memberikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, khususnya untuk Bapak Joko Widodo Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan yang daripada-Mu, memberikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga dalam pemerintahannya juga Tuhan Dia boleh melaksanakan dengan bijaksana ya Bapa. Bapa di surga, kami berkati juga Tuhan untuk pemilu yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami tahu Kau tetap berkuasa, Kau tetap berdaulat di dalam bumi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang mengetahui semuanya Bapa. Kami panjatkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati para Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang hadir saat ini. Kami bersuka cita Tuhan ketika mereka juga boleh bersama kami membawa berita-berita Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga roh kami Tuhan bersuka cita Tuhan, seperti Tuhan ketika Tuhan Maria datang kepada Elizabeth Tuhan, mereka juga Tuhan baiknya bersuka cita, roh kami juga saat ini bersuka cita ya Bapa. Kami memberkati para hamba-Mu Tuhan sebentar yang akan melayani kami Bapa. Biar kiranya Tuhan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah Tuhan yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh terima, kami boleh makan mana yang daripada-Mu Tuhan, yang menyegarkan roh jiwa kami Tuhan, memperbaharui Tuhan, memberkati kesehatan jasmani kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam segala sesuatunya Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Pak Firman dan Ibu. Mari kita berdoa sekali lagi, saudara. Mari pejamkan mata kita sama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tidak pernah karena kuat dan tidak pernah karena gagah seorang manusia ya Tuhan. Kami ada di tempat ini dan kami boleh beribadah, menyembah Engkau. Mari Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau sekali lagi Tuhan. Biar Engkau yang mengalir di tempat ini. Biar Engkau yang penuhi setiap hidup kami, hati kami Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa Roh-Mu maka sesungguhnya semuanya akan sia-sia. Kami butuh pribadi sekali lagi. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, penuhi tempat ini Tuhan. Mari saudara sekali lagi pejamkan mata di tempatmu saudara. Dan mari doa sebentar masing-masing kepada Tuhan. Minta Roh-Nya saudara. Minta Roh-Nya menghampiri dan menghinggapi setiap kita sekali. Dia Tuhan yang begitu lembut,
Dia Tuhan yang begitu manis. Dia Tuhan yang begitu humble, di mana pada waktu dia mendapati hati yang menginginkan pribadinya, maka dia akan seperti air yang mengalir. Mari inginkan pribadinya lebih dari apapun. Engkau yang datang dengan masalah, mungkin mari inginkan pribadinya. Engkau yang datang dengan beban berat, mari inginkan pribadinya lebih dari apapun. Mungkin kau yang mengalami kejenuhan dalam kekristenan, mari datang ke sungainya sekali lagi. Di sungainya ada kehidupan. Di sungainya ada kesegaran. Di sungainya ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lembut, kau mengalir di sini. Mari bicara ya Tuhan kepada setiap kami. Biar bukan pengalaman manusia atau pengajaran manusia saja yang boleh disampaikan di tempat ini, tapi biar sesuatu yang benar-benar lahir dari roh, firman dan kebenaran, itu yang boleh ditancapkan kepada setiap manusia roh kami yang paling dalam. Tuhan, kami menolak semua yang bukan berasal daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ikut ambil bagian apapun. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada tembok perlindungan Tuhan yang sempurna ya Tuhan atas seluruh tempat ini, bahkan radius 5 km dari tempat ini ya Tuhan, penuhi dengan radiasi surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semuanya siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya saudara ya. Siapa yang bersemangat hari ini untuk beribadah saudara ya? Saudara, Daud itu mengatakan dalam salah satu mazmurnya, dia berkata, aku bersuka cita ketika aku dengar orang mengajak aku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Dan firman Tuhan yang lain juga mengatakan bahwa the joy of the Lord is apa saudara? Kekuatan kita saudara. Jadi kalau misalnya kita ini udah gak punya yang namanya sukacita, maka sebenarnya kecil kekuatan kita. So apapun yang terjadi saudara ya, mungkin kita lelah dari hari Senin kerja di sini sampai hari apa ya Pak ya? Sampai hari Jumat gitu kan, hari Sabtunya healing. Biasanya gitu kalau di Indonesia biasanya gitu. Dan mungkin kita cukup penat, cukup jenuh, dan setidaknya waktu kita datang beribadah tanpa kita sadari, seringkali hati kita ini menjadi terlalu biasa. Halo? Tanpa kita sadari yang namanya ke gereja itu adalah menjadi sebuah syarat bagi orang Kristen. Tanpa kita sadari bahkan kita melayani Tuhan, kita seringkali sudah kehilangan rasa. Halo? Seringkali kita nyanyi, kita nyembah, kita menari. Atau mungkin kalau misalnya kita yang pelayan Tuhan seperti saya, berbicara, sharing tentang firman Tuhan, seringkali udah jadi biasa. Kenapa? Karena seringkali di dalam sini kita itu udah terlalu letih. Kita berpikir kita baik-baik aja. Kita berpikir saya masih ke gereja kok. Tapi kita nggak pernah tahu kalau misalnya ada yang datang tadi pagi bahwa kecapi yang di dalam kita ini sudah terlalu usang dan berdebu. Tanpa kita sadari, kita boleh tetap Kristen, yes. Kita boleh tetap beribadah, yes. Kita boleh tetap melayani Tuhan, yes. Tapi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan kecil hari ini, apakah masih ada gelora cinta itu di sini? Mari ingat kembali pada waktu kita pertama kali dipanggil Tuhan. Flashback. Saya tidak mau membawa saudara itu kepada sebuah cinta masa lalu atau nostalgia saudara. Tapi coba ingat, waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Waktu kita mau datang beribadah, oh aku semangat banget, aku mau ketemu sama yang namanya Tuhan Yesus. Aduh, sekalipun aku ini gak melayani di mimbar, aku ini boleh nyusun kursi aja, aku udah seneng banget. Nerima tamu aku udah seneng banget.
Tapi seiring berjalannya waktu kita sudah semakin pro menjadi anak Tuhan, seringkali rasa itu menjadi terlalu biasa. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata, kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa dia bisa dihasilkan? Tidak bisa. Selain hanya dibuang dan diinjak. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan memanggil kami? By the way, saya perkenalkan dulu nama saya, saudara ya. Nama saya Rolis Firman. Saya lupa memperkenalkan diri, maaf. Terlalu bersemangat, saudara. Dari tadi pagi datang beribadah, tadi ibu mertua saya yang khotbah di tempat ini pagi-pagi. Siapa yang hadir? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang diberkati? Amin. Dan saudara akan terima berkat yang lebih lagi siang hari ini. Amin. Saya bersama dengan istri saya. Saya mau manggil Ibu Nancy, nggak enak ya. Tadi saya Ibu Gembala bilang, Ibu Iin bilang, wih muda banget. Beda berapa tahun? Karena dibilang muda banget, beda banget, saya aja bilang sekalian, beda 10 tahun. Saya bilang. Ini istri saya, Nancy, dan saya ada juga cici saya, Cici Deborah Nita, yang pakai baju hijau ala Army. Di belakangnya ada cici saya lagi, ada Ci Eli, dan di sebelah ibu mertua saya ada cici saya juga, Cici Olive. Jadi saya yang paling muda di sini, saudara ya, setelah istri saya. Oke, lanjut. Mohon maaf tadi saya lupa perkenalan, Pak. Ya, karena saya orang Batak waktu itu. Jadi kadang-kadang orang Batak itu waktu main tembak langsung aja, minta maaf ya. Tapi kita balik lagi. Amin, saudara. Siapa yang siap hari ini terima firman Tuhan? Katakan yes. Kurang semangat. Yang siap terima firman Tuhan katakan yes. Yes. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Firman, saudara ya. Jadi sah. Saya berdoa, saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, khususnya di Sydney, di Australia, jangan sampai kita menjadi biasa. Kenapa, saudara? Karena waktu Yesus datang ke dunia, Yesus tuh gak cari orang Farisi, saudara. Halo? Dia nggak cari imam Saduki, dia nggak cari orang Farisi, tapi dia nongkrongnya sama siapa? Dia kumpulnya dengan siapa? Dia kumpulnya dengan orang-orang pendosa. Dia kumpulnya dengan pemungut cukai. Yesus bergaul dengan siapa? Maaf kata, perempuan yang tidak benar. Bahkan Yesus mengatur jadwal pertemuannya, saudara. Di Alkitab dia sengaja mengatur jadwal pertemuannya dengan orang-orang yang tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena Tuhan itu seringkali letih atau capek dengan kefarisian. Sehingga Yesus gak mau ketemu dengan mereka. Mereka udah jago banget soal Taurat. Mereka udah pinter banget soal firman. Sehingga hatinya susah sekali ditembusi tentang kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu mereka menolak Yesus, di mana Yesus adalah firman, kebenaran dan hidup. Di mana Yohanes mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa, mendekat dan menyembah Bapa tanpa melalui darah dan nama Yesus. Dan saya mau cerita, saudara, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Coach Iren ya. Kami di Indonesia biasanya memanggil beliau itu Coach Iren. Ya, di sini tadi dipanggil agak-agak kisru gitu, Irene. Ya mau Irene, mau Iren, mau Coach Iren ya. Ya beliau ini ibu mertua saya. Kami biasa memanggilnya Coach Iren ya. Tentang kecapi atau penyembahan. Kita buka sama-sama di dalam Wahyu 11, saudara ya. Wahyu 11 ayatnya yang kedua. Saya akan berusaha bicara dengan cepat dan tepat. Dan saya berdoa setiap kita akan menangkap di roh kita dengan sangat kuat. Amin. Wahyu 11 ayat 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil boleh buka Alkitabnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena itu atau ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan apa, saudara? Menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, ini berbicara tentang apa? Pelataran bait suci. Kita tahu bahwa di dalam tabernakel itu ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus.
Amin ya saudara ya. Tahu ya, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Saya nggak bahas tentang tabernakel, saudara. Tapi ini wahyu atau firman yang datang kepada Yohanes. Dan firman itu berkatakan, kecualikan pelataran yang di sebelah luar, jangan kamu mengukurnya. Karena apa? Karena pelataran itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Kata menginjak-injak kota suci di sini bukan mereka datang beribadah kepada Tuhan, saudara, tapi menginjak-injak. Itu sebabnya kenapa Tuhan menyuruh kami untuk datang ke tempat ini, ke Australia dan juga ke Oceania yang tadi sudah dijelaskan oleh ibu mertua saya, oleh Coach Tina. Untuk apa sih? Supaya orang-orang Kristen, supaya anak-anak Tuhan yang percaya hidupnya jangan lagi tinggal di pelataran, saudara. Halo? Halo? Supaya kita hidupnya tidak lagi di pelataran. Saya mau berkata seperti ini, saudara ya, bahwa kita ini udah hidup di akhir daripada akhir zaman. Yang setuju dan percaya katakan amin. Saudara, kalau kita ngelihat keadaan dunia, dunia tidak sedang bertambah baik, saudara. Dunia sedang going down. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena ini adalah merupakan sesuatu atau sebuah penggenapan apa yang ditulis di Alkitab, saudara. Mungkin ada sebagian saudara yang berkata, Pak, tapi kan dari dulu dibilang bahkan baru Yesus naik ke surga aja, malaikat udah bilang Yesus ini dengan cara ini dia akan datang kembali yang kedua kali. Yes. Tapi saya benar-benar kami bisa merasakan bahwa Tuhan itu sudah rindu untuk datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Itu sebabnya firman-Nya berkata, kecualikan pelataran luar itu, jangan kamu ukurnya, itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak. Apa yang Tuhan mau berkata dari firman ini? Tuhan mau membawa anak-anaknya masuk ke tempat yang lebih dalam. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mau anak-anaknya, gerejanya, saudara dan saya menyembah di tempat yang lebih dalam. Halo? Pelataran itu apa, saudara? Pelataran itu adalah tempat di mana orang mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Itu pelataran. Pelataran itu selalu berbicara pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni dosaku. Pelataran itu berbicara tentang pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati hidupku. Salah nggak di pelataran? Tidak salah. Tapi Tuhan menginginkan gerejanya untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Tuhan menginginkan gerejanya, saudara dan saya masuk ke tempat yang lebih dalam. Di pelataran orang Israel biasanya dia persembahan korban untuk apa sih? Untuk dirinya sendiri, supaya dia nggak kena kutuk, supaya dia nggak kena tulah, supaya dia tidak kena hukuman. Dan kalau hari-hari ini, saudara, setiap kali kita datang beribadah, kita berpikir Tuhan tentang aku, dan aku. Tuhan sembuhkan hidupku, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan beresi masalahku, Tuhan jagai keluargaku, Tuhan lindungi anakku, Tuhan jamin masa depanku. Itu kita masih di pelataran, saudara. Tapi tempat yang dalam adalah tempat di mana imam besar biasanya masuk dan hanya berdua dengan Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, setiap kali imam besar itu ada waktu-waktunya dia masuk ke ruang maha kudus, tempat yang lebih dalam, saudara. Dan pada waktu dia masuk ke ruang maha kudus, ke tempat yang lebih dalam, menyembah Tuhan di tempat yang lebih dalam, dia tidak pernah minta untuk dirinya. Dia nggak pernah
minta untuk kepentingannya secara pribadi. Tapi apa yang dilakukan seorang imam? Waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia datang, dia bawa ukupan di hadapan Tuhan. Dia naikkan penyembahan dan dia gendong satu bangsa di pundaknya. Saudara, di tempat ini siapa yang mencintai Sydney dan Australia? Halo? Siapa yang rindu Australia diselamatkan dan dilawat Tuhan, saudara? Halo? Firman-Nya mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang engkau, kata firman. Firman Tuhan, bukan firman yang ini. The Bible says so. Itu sebabnya kenapa Tuhan suruh kami datang ke tempat ini. Kalau saya ceritain saudara, saudara akan geleng-geleng kepala. Saudara mungkin akan bilang, wah ternyata rombongannya Bu Wiren ini agak gila ya. Memang kami gila. Generasi ingin lawatan Allah. Kita belasan orang saudara datang ke tempat ini. Bukan biaya yang murah. Tapi karena Tuhan memerintahkan datang dan berdoa buat Sydney, buat Australia dan juga buat Oceania. Kenapa? Karena di Oceania ini adalah pintu gerbang timur, saudara. Di mana firman-Nya mengatakan bahwa Yesus akan datang melalui gerbang timur. Halo. Saudara tadi sudah lihat pemetaan berdasarkan hamba Tuhan bahwa Australia itu ada di pintu gerbang Betania, pintu gerbang keintiman, saudara. Di mana ada seorang perempuan yang namanya Maria duduk dekat di kaki Tuhan dan menginginkan hati Tuhan lebih dari apapun. Itu panggilan Tuhan buat kota ini. Itu panggilan Tuhan buat bangsa ini, Pak. Dan itu panggilan Tuhan buat setiap saudara dan saya. Itu panggilan Tuhan. So kalau kita ini masih ngurus diri kita sendiri, kita ini masih mementingkan kapan aku diberkati, kapan aku kawin. Baru kita berkata, Tuhan kapan engkau melepaskan aku dari setiap dosa-dosa yang mengikat hidupku. Firman-Nya mengatakan, masuk ke tempat yang lebih dalam. Seorang imam besar yang dia datang membawa ukupan di tempat Maha Kudus, dia meresikokan dirinya. Itu sebabnya kenapa waktu dia mengenakan pakaian keimamannya, itu akan dikenakan lonceng, saudara. Kenapa? Karena pada waktu imam didapati tidak layak, tidak kudus, dan tidak berkenan di hati Tuhan, api Tuhan akan menyambar. Dan kira-kira orang yang lain itu yang pakai lonceng itu, imamnya itu dikenakan tali. Jadi kalau misalnya nih orang di luar ruang Maha Kudus dia udah masih dengar suara, oh imamnya masih hidup. Kalau udah gak ada suara berjam-jam, mereka akan berpikir barangkali ini sudah mati. Itu sebabnya ditarik, saudara. Dan kalau kita, saudara, ingin berada di tempat yang lebih dalam, berdoa, berdiri buat kota ini, kita harus berani meresikokan diri kita, saudara. Dengan segala hal apapun kemungkinan yang akan kita terima. Tapi saya percaya seperti firman yang berkata ada sebuah jaminan, di mana nama Tuhan ditinggikan, maka Dia sendiri yang akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Halo. Dan itu akan membuat kita ini waktu kita beribadah, waktu kita menyembah, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita memetik kecapi dalam hidup kita, itu gak sama lagi, saudara. Bukan tentang kita lagi. Bahkan maaf kata Pak, bukan tentang gereja ini lagi, tapi tentang hatinya yang dinyatakan, saudara. Waktu dia berkata, pergi keluar, bagaimana respon kita? Di tempat kami beberapa waktu lalu, waktu zaman COVID, saudara. Waktu zaman COVID pertama kali tahun berapa ya, saya lupa, 2000?
menjelang 2021 ya. Bener ya? Tuhan itu bicara kepada kami pergi ke bangsa-bangsa, saudara. Edan nggak, saudara? Crazy nggak bahasa Jawanya? Lagi zaman-zamannya karantina, nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi waktu Tuhan berkata, pergi ke bangsa-bangsa. Kenapa kalian harus peperangan? Patok tahan. Tuhan bilang. Supaya apa? Supaya COVID ini cepat berhenti. Itu awal-awal. Mertua saya waktu itu belum jadi mertua saya, saudara, beserta dengan istri saya. Itu kloter pertama pergi ke Amerika, saudara. Begitu Tuhan bicara, gak pakai lama, 1 minggu ya Mia, betul ya? 1 minggu. Gak mikir tuh duitnya dari mana. Apa yang ada padaku, aku berikan. Gak mikir lagi untuk save money. Tuhan bilang apa? Jalan. Saudara kalau tanya pulangnya karantina gak Pak? Gak ada karantina. Waktu Tuhan berkata tidak ada karantina, mereka datang tidak karantina sama sekali. Kembali ke Indonesia. Ada beberapa kloter saya, itu kami pergi ke Ethiopia, saudara. Ngapain pergi ke Ethiopia? Mungkin orang berpikir gitu kan? Ngapain Pak Firman pergi ke Ethiopia? Kalau saya cerita nih, saudara akan bilang lagi, wah ini Pak Firman gila nih. Hari itu waktu saya pergi ke Ethiopia dengan tim, Tuhan itu bicara kepada tim kami, kalian harus ambil tindakan profetik, bawa pulang tabut yang pernah dibawa ke Ethiopia ke Indonesia. Secara roh. Bagaimana saudara mendengarnya? Dan hari itu kami cuma taat, iya Tuhan. Kami doa sama Tuhan, Tuhan tapi ini kata embassy-nya nggak bisa pergi ke Ethiopia. Aku berkata bisa, 10 orang pergi. Masuk, perintahkan. Kami masuk ke embassy Ethiopia di Jakarta, saudara. Waktu kami masuk, kami berkata kami mau pergi ke Ethiopia, 10 orang. Bisa apa enggak? Embassy-nya bilang, bisa. 1 bulan kami berangkat ke Ethiopia 10 orang. Dan Tuhan berkata, kalian pulang tidak akan karantina. Hari itu karantina lagi ketat banget di Indonesia, saudara. Tuhan bilang kalian gak akan karantina, aku akan melepaskan kalian dari karantina. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Kami hanya berpegang kepada apa yang Firman katakan kepada setiap kami. Takut gak secara manusia? Takut. Deg-degan gak secara manusia? Deg-degan. Tapi pada waktu dia berfirman, bagaimana cara kita merespon? Itu seperti memetik sebuah kecapi dalam hidup kita, saudara. Mungkin kecapinya sumbang, tapi karena kita taat akan suaranya, meresikokan hidup kita demi sedemikian rupa demi firman yang hidup dan adalah kebenaran dari dirinya sendiri, itu membuat dia disukakan, saudara. Dan dia memperhitungkan itu kepada setiap kita sebagai sebuah kebenaran. Dan pada waktu kami pulang, ibu kembali kami nanya, kalian doa ya, kalian karantina apa enggak? Kata Tuhan enggak Bu, oke sepakat. Nyampe Indonesia takut enggak? Takut saudara, saya ini takut. Waktu itu pemimpin rombongan kami, teman saya bilang, Lis, saya waktu itu masih dipanggil Rolis, nanti lu bagian paling belakang ya berdua. Dalam hati saya, enak banget dulu bagian paling depan, gua bagian paling belakang. Tapi hari itu saya sepakat, oke sepakat. Yang lainnya tembus. Wah, tinggal saya terakhir, saudara. Waktu saya terakhir, saya ketemu sama Brimob. Brimob itu bilang, Bapak mau kemana? Saya mau pulang. Bapak mau pulang kemana? Saya mau lewat Shangri-La, Pak. Saya bilang, oh Bapak sudah beli voucher hotelnya? Saya lewat Shangri-La, saya bilang. Ya udah, mana taksinya? Saya panggil taksi. Dan waktu taksi itu datang, Pak ini pastikan sampai ke Shangri-La, katanya. Siap komandan, ngomong ke Brimob. Puji Tuhan, gak diantar saudara sama Brimob ya. Saya berdua sama teman saya. Saya bilang kayak gini, Pak, Bapak udah capek ya Pak saya? Iya Mas, rame banget nih, udah nih karantina mulu. Ya udah Pak, saya minta izin Pak, tolong drop saya di Terminal 2 Pak. Terminal domestik, saya bilang. Oke siap Mas. Waktu saya nyampe Terminal 2 domestik, oke Pak, udah Pak sampai sini aja. Loh Mas, nanti gimana ke Shangri-La? Udah, nanti saya nyusul lewat Shangri-La. Saya bilang, Bapak sekarang jalan. Saya jalan Mas, iya jalan. Bener nih Mas, saya jalan. Jalan aja Pak. Jalan.
Saya berhenti di terminal 2, saya pulang supaya saya tidak bohong. Saya pulang, saya lewat Shangri-La. Halo? Halo? Saudara bisa ngerti bagaimana cara Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Pada waktu kita ini mentaati setiap apapun juga firman yang keluar dari hatinya. Itu seperti memetik kecapi, saudara. Memetik kecapi itu bukan cuma sekedar, maaf ya, kita ada di ibadah, kita mimpin pujian. Saya ini seorang song leader, saudara. Kita main musik, dan kita berkata itu kecapiku. Yes, itu salah satu kecapi. Tapi itu adalah sesuatu yang terlihat. Kecapi yang tidak terlihat itu jauh lebih dari apapun yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Yaitu pada waktu kita berani berkata, iya Tuhan, apa saja berkata. Sebelum dilanjutkan sama istri saya ingin buka beberapa ayat, saudara. Satu perikop aja sebenarnya. Mari buka bersama-sama dengan saya di dalam Yohanes 4, saudara. Supaya kita ini tahu kecapi seperti apa sih yang Tuhan inginkan. Gemah seperti apa sih yang ingin untuk kita gemakan dan Tuhan itu disukakan. Mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes 4, saudara. Ayatnya yang ke-22, 23, dan juga 24. Yang sudah dapat boleh katakan yes. Yohanes 4, ayatnya yang ke-22. Saya bacakan, saudara ya, boleh baca di Alkitabnya masing-masing. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus kepada perempuan Samaria ini. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yesus mengenal siapa yang dia sembah. Siapa di tempat ini yang mengenal siapa yang sedang kita sembah, saudara? Amin. Saya berdoa kita mengenal pribadinya yang sedang kita sembah dan kita ulu-ulukan, saudara. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Kapan, saudara? Sekarang, besok, lusa, kemarin, atau sekarang? Sama-sama katakan sekarang. 1, 2, 3. Right now. Amin. Sekarang. Gak nunggu besok. Gak nunggu lusa. Gak nunggu tahun depan. Sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam apa, saudara? Dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya mau ceritakan, saudara, apa sebenarnya yang terjadi di Alkitab ini. Siapa yang tahu cerita ini, saudara? Tahu cerita ini? Siapa yang pernah merenungkan tentang firman yang sangat terkenal ini, saudara? Ada yang pernah merenungkan? Saya yakin pasti Bapak Ibu pernah merenungkan. Tapi izinkan saya cerita, saudara. Jadi pada waktu itu, Yesus itu sedang aus. Dan dia sedang ingin minum, sampai Yesus itu mampir di sumur Ishak, saudara. Waktu dia mampir di sumur Ishak, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ya, saudara ya. Bukan perempuan Samarinda. Perempuan Samaria itu siapa, saudara? Perempuan Samaria itu adalah perempuan yang tidak masuk hitungan. Dianggap kafir karena bukan Yahudi. Gak masuk hitungan. Tapi yang menarik di firman ini, Yesus bisa berbicara tentang penyembahan kecapi yang begitu kudus dan sakral dengan seorang perempuan yang tidak masuk hitungan. Saudara bisa bayangin gak, saudara? Terus perempuan Samaria ini siapa sih? Nanti kalau saudara baca di atas, saudara, Yesus itu berkata kayak gini, panggil ke sini suamimu. Tapi perempuan itu berkata, Tuhan, aku ini gak punya suami. Dan Yesus berkata sama perempuan itu, benar yang kamu bilang, karena kamu sudah 5 kali punya suami. Entah itu kawin cerai, atau pisah, atau ditinggal mati, gak tahu. Tapi sudah 5 kali punya suami. Dan Yesus berkata, dan laki-laki yang ada padamu saat ini, itu bukan suami, kumpul kebo. Udah gak masuk hitungan
Perempuan ini juga adalah perempuan yang apa? Dalam tanda petik najis. Tapi apa sih yang membuat Yesus mau duduk dengan perempuan ini? Bahkan saya rasa Tuhan Yesus sengaja mengatur waktunya untuk dia menyisihkan waktunya untuk duduk di tepi sumur Ishak. Dan dia menanti-nantikan perempuan ini datang. Saya tahu perempuan ini pasti datang. Yesus pasti tahu. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa ngomong itu kepada orang-orang Farisi. Itu sebabnya dia mengatur waktunya. Apa yang membuat Tuhan itu bisa ngomong begitu dalam tentang penyembahan? Karena perempuan ini punya respon yang sangat ilahi dalam hidupnya. Dia gak marah waktu dibilang pelacur. Kamu kumpul kebo sama cowok yang sekarang. Kamu gak punya suami, kamu udah kawin cerai, udah 5 kali. Dia gak marah. Tapi dia berkata, betul Tuhan. Berikan aku air itu. Dan Yesus mungkin kaget. Dia melihat, wow, ada sebuah respon yang luar biasa. Aku bisa ngomongin sesuatu yang sangat dalam tentang penyembahan kepada perempuan ini. Saudara, seberapa kita ini mengizinkan Tuhan itu mengoyak-ngoyakkan hati kita, saudara. Saya suka banget sama pujian tadi yang dikatakan apa tuh pujian yang pertama, yang pikul salib, lagu praise-nya ya. Tadi saya merinding saudara waktu baca itu liriknya. Mengoyakkan hati, pikul salib, diremukkan. Seberapa di antara kita yang mengizinkan Tuhan itu datang dan mencabik-cabik dan mengizinkan meremukkan setiap hidup kita? Seberapa kita saudara yang mengizinkan itu terjadi? Atau pada waktu didikan itu datang, pada waktu mesbah itu ditawarkan dalam hidup kita, atau kita mereceh? Saudara tadi sudah dengar kesaksian dari ibu mertua saya. 11 tahun yang lalu bagaimana anaknya beliau, saya cukup kenal baik, namanya John Rick, pernah belajar drum juga sama saya. Saya tahu bagaimana mereka begitu dekat. Bahkan waktu saya ngelihat antara John Rick dengan kakaknya, ini istri saya sekarang, waktu saya ngeliat mereka tuh mesra banget ya, kayak orang pacaran. Saking dekatnya saudara. Tapi pada waktu mesbah itu ditawarkan kepada mertua dan istri saya, mungkin gak gampang. Mungkin gak dengan mudahnya berkata, iya Tuhan aku mau. Sampai Tuhan itu harus rekayasa. Dan mereka berkata, Thy will be done. Dan saudara, ternyata itu membukakan begitu banyak pintu saudara kepada semua kebaikan Tuhan. Bukan cuma dalam hidup mereka, tapi juga dalam pelayanan mereka, bangsa-bangsa yang mereka datangi, termasuk Australia hari ini saudara. Kalau saya mau ceritakan panjang saudara. Hari-hari ini saudara, waktu mesbah itu datang dalam hidupmu dan hidupku, bagaimana respon kita? Waktu kecapi itu ditawarkan, nak mau gak? Sakit. House of sacrifice saudara. Makanya saya kaget tadi pagi Jire, siang ini house of sacrifice. Ini satu cerita saudara di Kejadian, di mana kata menyembah, worship pertama kali ditulis di Alkitab. Pada waktu Abraham meletakkan siapa? Ishak. Di Gunung Moria, Jehovah Jireh menyatakan diri kepada siapa? Abraham, menyediakan. Tapi sebelum ada Jehovah Jireh, ada sacrifice yang dia bawa. Saudara kalau pilih nama gereja Pak ya, wah, saudara sudah siap to sacrifice yourself gak saudara? This is house of sacrifice. Tapi pada waktu ada mesbah yang dipersembahkan, ada sebuah sacrifice yang dinaikkan. Jehovah Jireh.
itu aktif dalam hidupmu saudara. Itu aktif dalam hidupmu. Saya berdoa biar dari tempat ini kita tidak sedang main gereja-gerejaan saudara, maaf. Tapi kita mau menjadi sebuah gereja yang hidup, yang berkata, Tuhan, aku gak peduli tentang diriku, tapi apa yang hatimu mau, apa yang ada di dalam hatimu, kerinduanmu, mampukan aku Tuhan. Aku tahu anugerahmu memampukan. Sekalipun aku harus melewati jalan salib, aku mau Tuhan. Dan pada waktu mesbah itu datang dalam hidupmu, jangan pernah tolak, tapi izinkan tangannya membentuk hidup kita sedemikian. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan istri saya tercinta. Shalom. Sudah dikenalkan tadi, saya nggak kenalan lagi ya saudara ya. Saya mau lanjutin aja karena waktu dan kami harus segera pergi. Ada pertemuan lagi, sebuah Divine Connection yang Tuhan pertemukan 2 hari yang lalu. Kita janjian jam 5, jaraknya 1,5 jam dari sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin nanti kami akan jalan duluan ya karena takut telat. Boleh tadi ayat yang tadi barusan saja, yang suami saya yang barusan. Oke. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tadi waktu saya duduk di situ dan saya tanya Tuhan, kamu mau saya tambahin apa? Dan Tuhan bilang gini, kamu lihat ayatnya. Penyembahan dan pengenalan gak bisa dipisahkan. Penyembahan dan pengenalan tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa sih? Hari ini seberapa kita kenal Tuhan? Banyak kita tahu Tuhan, tapi seberapa kita kenal? Apakah saudara tahu hari ini hatinya lagi sedih atau lagi bahagia? Banyak orang Kristen tahu dia mencintai kita, oh itu sangat betul, 100.000%. Tapi apakah banyak orang Kristen bisa mengenali perasaannya setiap hari? Kalau kita sedih, apakah Tuhan mengerti? Pasti. Ada lagunya bahkan, Allah mengerti, Allah peduli, itu sudah pasti. Tapi apakah kita mengerti dan peduli hatinya? Itu pertanyaan berbeda. Dan seperti tadi suami saya bilang, wah ajaib ya ini House of Sacrifice. Dan JKIJ, buat saya ini top, luar biasa saudara. Tapi saya berdoa pewahyuan yang sama akan Tuhan berikan kepada hidup kita masing-masing. Amin. Mari minta Tuhan lebih lagi kenal hatinya. Salah satu hatinya adalah yang tadi mama saya katakan. Dia sangat ingin ada orang-orang yang berdiri berdoa sungguh-sungguh demi bangsa. Kenapa hari itu Tuhan harus panggil Nuh? Satu-satunya orang yang dia lihat masih punya hati buat Tuhan. Dan hari itu kalau Tuhan bisa dalam keadilannya, dia maunya sih ada 5 juta orang yang diselamatkan naik bahtera. Tapi hari itu dia cuma temui 8 orang. Dan dengan berat hati, kalau saudara baca ayatnya, saya ini guru Bible study di Indonesia. So I learn a lot of Bible, ya harus, karena saya guru Bible study. Although I was born in Australia, tapi hati saya cinta Indonesia. Jadi hari ini Tuhan tempatkan saya di Indonesia. Bahkan saya menikah bukan dengan keturunan Cina, keturunan asli Indonesia. Jadi kan sudah benar-benar Indonesia ini ya saudara. Tapi buat saya gini, hari itu Nuh bangun bahtera itu berapa tahun sih saudara? 120 tahun. Lama gak saudara? Lama, orang hari ini gak sampai hidup 120 tahun. Ya ampun, kehitung jari yang hidup sampai 120 tahun. 120 tahun loh. Dan 120 tahun dia dicemooh dan orang bilang gini, mana kamu bilang air bah datang? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Gak ada air bahnya. Mana? Dan mungkin di hati Nuh dia sempat gini, Tuhan, ini gimana ya? Aku juga jadi ragu-ragu dikit nih. Kenapa firman-Mu gak terjadi sampai hari ini? Dan kalau saudara baca lagi di Alkitab, maka setelah 120 tahun dia bangun bahtera, Allah memberi kesempatan 7 hari
buat Nuh kumpulkan semua binatang, dan siapapun yang masih mau percaya dan masuk bahtera sebelum itu ditutup. Tuhan itu kasih kesempatan manusia 120 tahun plus 7 hari. Saudara. Jadi dia bukan Tuhan yang tiba-tiba mengizinkan bencana, enggak, sama. Saudara dan saya, Indonesia, Oseania, kita tinggal di tempat yang ancaman bencananya gila-gilaan, saudara. Australia saya kaget bisa banjir berapa tahun lalu ya. Ya Tuhan, ini penyaringan airnya bagus banget. New Zealand airport bisa banjir, ya Tuhan, what's wrong with the world? Mereka kurang bagus apa mengatur kotanya? Beda lah kalau sama Jakarta mah beda, saudara ya. Kalau Jakarta ya pasti ada kesalahan error manusia. Tapi kalau ini, terus kemarin saya nyetir minjem mobil saudara saya karena saudara saya beberapa lumayan banyak masih di sini. Naik jalan tol highway beberapa, kok sekarang di Australia ada jalanan rusak-rusak dikit ya, saya bilang. Ini kok beda sama beberapa tahun yang lalu ya waktu saya di sini. Dan buat saya, biar bagaimanapun, sebelum kami ke New Zealand last week juga mereka baru saja gempa, terus menerus gempa sampai orang-orang di sana udah kebiasaan gempa. Parah sih saudara. Tapi kita tinggal di tempat yang sebenarnya ancaman bencananya sangat luar biasa. Cuma Tuhan itu selalu pilih ada Nuh di setiap tempat. Amin. Tuhan sangat menginginkan. Dan buat Australia dan buat New Zealand, Oceania, tadi mungkin mama saya sudah cerita bahwa nubuatannya dari tahun ke tahun, abad ke abad sama. Sampai saudara kami Bundita Pak Wong yang ada di sini, mereka baru ke Singapura bulan lalu dan nubuatan yang sama tetap dikeluarkan oleh orang Israel. Mereka berkata, "Hei orang Indonesia, lawatan harus dimulai dari kamu dan Oceania. Kalau enggak bangsa kami ini enggak bisa lawatan-lawatan. Kalau enggak pintu pertobatannya ini susah terbukanya. Harus kalian yang buka." Dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Amin. Dia nggak mungkin kalau dia sudah kasih nubuatan beribu-ribu tahun dan nggak terjadi satu hari, itu nggak mungkin buat saya. Kita kenal Tuhan kita, dia nggak pernah salah, dia nggak pernah asal ngomong. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya masuk dalam rencana? Apakah Tuhan akan melawat Australia lewat hidupmu? Atau Tuhan pilih orang lain? Apakah Tuhan lewat Indonesia lewat hidup saya? Atau Tuhan akan pilih orang lain dan saya nggak punya kesempatan jadi Nuh yang masuk bahtera? Panggilan Tuhan hari itu untuk masuk bahtera nggak cuma buat 8 orang. Panggilannya buat jutaan orang hari itu di bumi. Tapi yang dengar hanya 8 orang. Pertanyaan yang harus sama hari ini. Apakah kita di tempat ini jadi orang-orang yang dengar seperti itu? Atau kita jadi orang-orang yang mencemooh, mungkin percaya setahun 2 tahun, tahun ketiga mulai gak percaya, dan api dan iman kita mulai turun, hidup mulai biasa. Saya percaya Tuhan kita gak pernah panggil tanpa sebuah tujuan. Kalau saudara dan saya, saudara dengar ini dan sekali lagi seperti ada yang mengetuk hatimu, karena waktu saya cuma mau cepat. Mari kita berdoa sama-sama. Hidup ini buat apa sih saudara kalau bukan buat Tuhan? Satu hari semua yang kita punya, semua harta, apapun yang kita mati-matian cari duit, toh gak akan kita bawa ke liang kubur. Tapi saya maunya sih kalau saya ya, dan keluarga saya semua di sini, kami maunya diangkat di awan-awan. Saudara mau diangkat di awan-awan? Amin. Kalau bisa seperti Elia dan Henoh diangkat di awan-awan, kenapa tidak? Mempelainya diangkat di awan-awan. Tapi pertanyaannya, untuk diangkat di awan-awan ada sebuah syarat di Alkitab. Yesus sendiri yang khotbahkan di Matius 25, tapi hari ini saya nggak bahas. Salah satunya adalah orang yang mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa saudara, rencana Tuhan pasti jadi, pasti. Tapi apakah di hatimu masih ada api yang berkata, aku mau ikut Tuhan, aku mau ada di dalamnya. Jangan biarkan aku menyesal di depan, karena aku tidak mengerjakan, mengambil kehormatan
sungguh-sungguh berdiri buat bangsa. Bahkan bangsa di tempat di mana saudara tinggal hari ini. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Rabbah Syikara Namaraya Sikiri. Tuhan, ini kami. Kami yang kau tempatkan di Sydney, Australia. Tidak pernah ada yang kebetulan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan. Apapun alasannya, apapun backgroundnya, Engkau punya tujuan khusus buat setiap kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan, Engkau bicara Roh Kudus. Apa yang Kau mau buat setiap kami masing-masing. Biar Tuhan hidup kami ini terus Engkau bawa dari satu level ke level berikutnya. Kami tidak stuck di tempat yang sama, tapi kami akan terus naik tubuh, jiwa, dan roh. Pengenalan kami akan Engkau bertambah. Kehausan kami akan Engkau bertambah. Api cinta kami buat Engkau bertambah Tuhan. Tidak pernah menjadi kering, tidak pernah menjadi biasa, atau menjadi beku. Tolongi Tuhan. Tolongi Tuhan. Sekali lagi, this is your house of sacrifice. Buat kami sungguh-sungguh mengenal arti sebuah sacrifice. Seringkali Engkau suruh kami lakukan yang kami gak mau, itu pun kehormatan. Bahkan ketika Engkau suruh kami lakukan yang kami gak ngerti, dan kami hanya sepakat dan percaya melangkah, itu sangat berarti buat Engkau. Karena it is a sacrifice. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa buat bangsa ini. Buat saudara yang sungguh-sungguh kau mau berdoa buat bangsa di mana Tuhan tempatkan kau. Kau boleh bangkit berdiri. Kami mau berdoa buat bangsa kami sekali lagi Tuhan. Sekali lagi kami mau tahan setiap bencana. Kami mau berkata tidak boleh ada bencana ada di zaman kami. Tidak boleh ada bencana yang menghancurkan Tuhan selain seizin Engkau dan hanya untuk tujuan lawatan. Kami berkata Tuhan, selama kami masih ada di sini, ayatnya berkata dalam firman-Mu, si pendurhaka tidak bisa menyatakan dirinya karena masih ada yang menahan. Kami berkata Tuhan, ini waktunya lawatan buat bangsa kami. Karena gerbang lawatan dan gerbang keintiman dan penyembahan harus dimulai di bangsa ini dan benua ini. Kami berkata Tuhan, kamilah orang-orang yang akan membuka gerbang keintiman dan penyembahan. Kamilah yang akan membuka gerbang lawatan. Dan kamilah yang akan masuk lebih dulu Tuhan. Dan membawa begitu banyak jiwa datang kepadamu. Lewat apapun yang kami lakukan setiap hari, kami akan lihat Tuhan itu menyukakan hati-Mu. Ajari kami bawa persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kalau hari ini api dalam hati kami sudah mulai mengecil, kehausan dan kelaparan kami akan Engkau sudah mulai berkurang. Tolongi kami Tuhan. Mari saudara yang Kau berkata, aku butuh api lebih lagi Tuhan. Aku butuh api cinta-Mu lebih lagi. Taruh tangan-Mu di hatimu saudara. Sungguh minta pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Karena penyembahan tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan. Tuhan, ini hati kami di hadapan-Mu. Kami minta api Roh Kudus yang baru. Kami minta api cinta yang baru. Kami minta api yang akan terus bergerak bersama-Mu. Tidak peduli apapun resikonya. Kami minta api itu Tuhan, bangkitkan kasih yang mula-mula. Bangkitkan di hati, jiwa dan roh kami Tuhan. Jangan biarkan padam. Jangan biarkan kami menjadi beku dan kami kehilangan Engkau dan kami tidak tahu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Mari Tuhan, mari kerjakan hidup kami. Bangkitkan api itu. Kiarata syekera paraya sakara namaya se. Orapaya syekera. Kiarata sakarata syekera paraya sakara namaya se. Kira paraya syekera. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau membangkitkan. Roh Kudus Engkau sedang membangkitkan. Hari ini juga ada api-Mu yang dikobarkan dalam hidup setiap kami. Tapi dia yang akan terus menyala.
Semua yang mencintai Tuhan dan percaya berkata, amin. Siapa yang diberkati Tuhan malam ini? Amin, saudara. Terima kasih buat abah-abahnya yang sudah melayani kami sepanjang pagi ini, rombongan tim dari Jakarta. Terima kasih buat blessingnya, terima kasih buat api firman-Nya yang kembali meneguhkan kami, kembali membuat kami bersemangat dengan firman-Nya. Doakan kami terus supaya kami bisa tetap setia melayani Tuhan, supaya tetap setia mengasihi Tuhan, dan boleh menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Terima kasih buat peringatannya, jangan menggantungkan kecapi. Sampai kita tuh terlalu nyaman berada di kota ini, dan kita kadang-kadang lupa bahwa tujuan kami ada di tempat ini adalah untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati perjalanannya 1,5 jam, jauh sekali. Tuhan menyertai dengan malaikat-malaikat untuk perjalanan ke sana, tiba di sana dengan selamat. Jadi berkat yang besar di sana, sehingga orang-orang juga boleh menangkap bahwa ada visi, ada rencana Tuhan dengan kedatangan tim yang Bapak Ibu saudara sedang lakukan. Terima kasih Nancy, 15 tahun yang lalu ya kita sekolah sama-sama di Hillsong. Sekarang ketemu lagi di sini dan puji Tuhan, masih semangat melayani Tuhan. Kita yang di sini juga harus tetap melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan sampai nanti kita bertemu di awan-awan, diangkat sama-sama melayani memuji Tuhan sama-sama. Amin, saudara. Masih ada waktu sebentar, kita berdoa sebentar. Bapak di surga mengucap syukur Tuhan buat tim ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan bahwa tim ini Tuhan boleh melayani Tuhan ke bangsa-bangsa, ke jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Supaya jiwa-jiwa boleh disadarkan Tuhan, boleh jiwa-jiwa boleh dibawa masuk Tuhan ke dalam rencana-Mu Tuhan, kepada visi yang telah Kau tetapkan Tuhan Yesus. Tuhan kemanapun mereka pergi Tuhan, ke jiwa-jiwa manapun yang mereka layani Tuhan Yesus. Biar api-Mu Tuhan tertransfer Tuhan, api-Mu Tuhan melawat Tuhan setiap jiwa-jiwa yang mereka layani Tuhan Yesus. Ujung manapun Tuhan mereka pergi Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dipermuliakan Tuhan, biar rencana Tuhan yang jadi. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati perjalanan 1,5 jam dari New South Wales ini Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua memberkati tim ini di dalam perjalanannya, sampai nanti pulang ke Indonesia dengan semangat dan dengan selamat juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan Bapak Ibu. Tuhan menyertai. Amin. Saudara, tadi ada satu pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tadi ada pertanyaan, siapa yang mencintai Australia? Siapa yang mencintai Australia? Boleh lihat tangannya? Boleh lihat tangannya? Pertanyaannya adalah, siapa yang mengasihi Tuhan lebih dari cintamu kepada Australia? That's a big question that we need to answer. Ya, kadang-kadang kita lebih mencintai Australianya daripada mencintai Tuhannya. Wah, terima kasih Pak Norman dan kawan-kawan yang sudah datang ke sini. Baru mau saya minta tolong untuk berdoa berkat. Tapi nggak apa-apa, all good. Kalau ada rencana, kalau ada hal-hal yang lain. Enggak, kami ada perjamuan kudus dulu, masih ada waktu kah? Perjamuan kudus, terus ada persembahan. Kalau mesti jalan nggak apa-apa. Kalau gitu. Oke. Kalau boleh, saya sudah punya rencana Pak Norman mumpung hadir di tempat ini, berdoa berkat buat gereja ini. Amin, saudara. Teman-teman yang ada di sini, harus mencintai Tuhan lebih dari cintamu kepada Australia. Kalau enggak, saudara, sangat berat, saudara. Perjuangan pendeta yang ada di sini adalah melepaskan cintamu kepada Australia sebenarnya. Karena kadang-kadang orang kalau sudah datang ke sini, stuck di sini, ketemu dolar, ketemu kerja gitu ya. Jadi susah lagi ke gereja. Orang di Indonesia sudah bagus-bagus melayani Tuhan, sudah singer, sudah worship leader, sudah main musik, sudah apa gitu. Begitu nyampe ke Australia, kadang-kadang lebih cinta dolarnya daripada cinta rumah Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta pelayanan, cinta firman. Orang dari Indonesia bagus-bagus, punya saat teduh, punya jam doa, punya jam besuk, cuma punya jam pelayanan, datang ke Australia kadang-kadang jadi gak punya saat teduh lagi.
jadi nggak punya waktu lagi dengan Tuhan. Kadang-kadang itu yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya, jadi ayo kita tetap semangat, kita tetap setia melayani Tuhan. Cintamu kepada Tuhan harus berkobar-kobar. Cintamu kepada Tuhan harus menyala-nyala. Cintamu kepada Tuhan harus tetap dijaga. Amin saudara. Ayo sama-sama kita mau perjamuan kudus. Bolehkah saya minta tolong untuk atur perjamuannya boleh dibagi dengan cepat. Kami yang ada di sini kayaknya belum dapat semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada yang sini berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Semuanya katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan, hadirat-Mu, firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman sepanjang hari ini Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengasihi-Mu. Menjadi orang-orang yang benar-benar Kau temui Tuhan, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Yes, kami harus bekerja. Yes, kami harus merencanakan apapun juga. Tapi biar di dalam setiap perencanaan kami dan pekerjaan kami jauh lebih mengasihi-Mu Tuhan. Biar Kau temui hati kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, berkenan dan menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang mengasihi Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada Bapak Stanley. Shalom saudara-saudara, mari kita saatnya untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Kita siapkan ada firman Tuhan di amplop persembahan, mari kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur firman-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Biarkan kami tetap terus Tuhan mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Benar kami akan memberikan persembahan sepuluhan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam persembahan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa, hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang ada dengan kuasanya boleh disenangkan. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita berdiri dan kita buka hati kita.
Oh Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, Engkau telah nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, di gereja ini, house of sacrifice. Engkau telah berkati Tuhan, Engkau telah urapi gereja ini Tuhan Yesus. Engkau telah utus hamba-hamba-Mu, Engkau telah kirim hamba-hamba-Mu yang Engkau urapi Tuhan dari Indonesia khusus untuk memberkati gereja ini, untuk membangkitkan lagi gereja ini Tuhan. Engkau telah pilih gereja ini Tuhan menjadi wakil-Mu Tuhan, mewakili Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di kota Sydney ini. Tuhan, campur tanganlah Bapa, biarlah Engkau kirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, bersama-sama membangun gereja ini Tuhan, untuk melakukan misi-Mu Bapa, memenangkan kota Sydney ini. Tuhan, berkati kota Sydney, berkati Tuhan, ampunilah Bapa. Engkau panjangkan pengampunan-Mu, tangan-Mu Tuhan, menjangkau semua jiwa-jiwa yang ada di kota Sydney ini. Tuhan, biarlah Engkau beracara, kasihilah Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, dan biarlah agar mereka Bapa Engkau bangkitkan roh mereka, iman mereka Tuhan, yang telah mati Engkau bangkitkan Tuhan, yang tidur Engkau bangunkan kembali Tuhan, untuk bekerja datang kepadamu Bapa bersama-sama di dalam satu barisan Tuhan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa. Kota Sydney ini diberkati, kota Sydney diberkati Tuhan, termasuk gereja-Mu. Oh Tuhan, berkati gereja ini, berkati hamba-Mu, Gembala Sidang dari gereja ini, Pendeta Iwan Tuhan, berkati dia Bapa dan seluruh tim pelayanan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, biarlah pujian dan penyembahan dan firman Tuhan, dan bahkan kesaksian dan semua pesan agung yang Kau berikan kepada kami di sini gereja ini, yang akan menjadi tonggak sejarah daripada Tuhan berdirinya gereja ini. Engkau akan pakai semakin luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, arahkan hatimu ke surga, dan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, dan kasih kuasa kekuatan baru dari Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surgawi kita, dan persekutuan kita yang indah dan luar biasa, dan Roh Kudus. Itulah semuanya menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai hari esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita bersama-sama di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam.